Di antara Eropa Timur dan Asia Barat terbentang sebuah laut yang namanya seolah menggambarkan hamparan air gelap yang luas. Namun, ombaknya dapat tampak biru, hijau, virus, dan bahkan keputihan dari luar angkasa. Misteri sebenarnya tetap tersembunyi di bawah permukaan, di dunia yang dalam di mana oksigen hampir tidak ada, gas beracun menumpuk, dan kapal-kapal kuno dapat terawetkan selama ribuan tahun. Laut Hitam tidak mendapatkan namanya karena airnya berwarna hitam. Identitasnya muncul dari kombinasi sejarah, geografi, navigasi, kimia, dan legenda yang masih menimbulkan pertanyaan. Laut Hitam menempati cekungan yang hampir tertutup seluas lebih dari 430.000 km persegi, terhubung ke Laut Mediterania melalui serangkaian selat sempit. Selat Bosporus mengalirkan airnya ke Laut Marmara, Selat Dardanelles membuka jalan ke Laut Egea, dan akhirnya sistem ini terhubung ke Laut Mediterania. Turki, Bulgaria, Rumania, Ukraina, Rusia, dan Georgia berbatasan dengannya. Sungai-sungai besar seperti Danube, Dnieper, dan Don membawa sejumlah besar air tawar, sedimen, dan nutrisi ke bagian dalamnya. Aliran sungai ini mengurangi salinitas permukaan dan berkontribusi pada struktur vertikal yang sangat berbeda dari yang diamati di sebagian besar laut. Dengan mata telanjang, airnya tidak tampak selalu gelap. Di dekat pantai, airnya dapat berwarna kecoklatan karena sedimen. Di daerah terbuka, biasanya berwarna biru tua. Selama periode pertumbuhan mikroba tertentu, airnya menampilkan warna virus yang menonjol bahkan dalam citra satelit. Oleh karena itu, nama tersebut mewakili label historis dan budaya, sementara karakter sebenarnya dari laut ini terletak pada lapisan dalamnya. Disitulah dimulai salah satu anomali oseanografi paling luar biasa di planet ini. Permukaan yang kaya, oksigen dan organisme terpisah dari massa air dalam yang luas yang syarat dengan hidrogen sulfida. Batas antara dua dunia ini mengubah Laut Hitam menjadi laboratorium alami yang mampu mengungkap bagaimana beberapa samudra purba di bumi mungkin berfungsi. Penjelasan paling sederhana menyatakan bahwa Laut Hitam mendapatkan namanya dari penampakan airnya yang gelap. Interpretasi ini menarik, meskipun menghadirkan kesulitan yang jelas. Warna laut terus berubah dan jarang memiliki warna yang benar-benar hitam. Nama-nama geografis sering bertahan selama berabad-abad, sementara makna aslinya diubah, diterjemahkan, atau dicampur dengan tradisi baru. Laut Hitam telah menerima berbagai nama sepanjang sejarah. Beberapa bangsa kuno mengaitkannya dengan bahaya, badai, dan garis pantai yang berbahaya. Yang lain menggunakan kata-kata yang terkait dengan arah mata angin, wilayah yang tidak dikenal, atau karakteristik simbolis. Orang Yunani kuno awalnya menggunakan nama yang biasanya diterjemahkan sebagai laut yang tidak ramah. Para navigator mereka menghadapi ruang yang dikelilingi oleh orang yang tidak dikenal, dengan sedikit pelabuhan yang aman di beberapa wilayah dan badai yang mampu berkembang dengan cepat. Kemudian, seiring meningkatnya jalur perdagangan dan munculnya koloni Yunani di pantainya, ungkapan yang lebih baik, laut yang ramah, mulai menyebar. Bahkan nama Yunani tersebut tidak secara langsung menjelaskan istilah modern. Ungkapan Laut Hitam muncul lebih jelas dalam tradisi selanjutnya, terutama selama abad pertengahan. Asal pastinya masih diperdebatkan, karena kata-kata tersebut bisa saja berasal dari bahasa Persia, Turki, Slavia, dan Mediterania. Salah satu teori yang paling terkenal berkaitan dengan sistem simbolik kuno yang menetapkan warna untuk arah mata angin. Dalam budaya Asia tertentu, hitam mewakili utara, merah dikaitkan dengan selatan, putih dengan barat, dan warna lain dapat menunjukkan timur. Dari perspektif ini, Laut Hitam akan berarti Laut Utara bagi orang-orang yang berada di selatan cekungan tersebut. Nama Laut Merah kadang-kadang digunakan sebagai contoh kemungkinan tradisi geografis ini. Namun, kesamaan tersebut bervariasi antara budaya dan periode, sehingga interpretasi ini tetap menjadi hipotesis dan bukan solusi definitif. Kemungkinan lain berasal dari navigasi. Badai dapat mengubah permukaan Laut Hitam menjadi hamparan abu-abu gelap. Cekungannya menghasilkan gelombang pendek dan tiba-tiba yang sangat berbahaya bagi kapal-kapal kuno. Di bawah langit mendung, air memantulkan awan dan tampak hampir seperti logam. Dari kapal kayu, tanpa instrumen modern dan dengan garis pantai yang jauh, pemandangan itu bisa tampak mengancam. Kegelapan juga bisa dikaitkan dengan kedalaman. Para pelaut mengamati bahwa benda-benda logam tertentu yang diambil dari dasar laut tampak menghitam. Di lingkungan yang miskin oksigen dan kaya akan senyawa sulfur, sulfida logam berwarna gelap dapat terbentuk. Jangkar atau rantai yang terendam cukup lama dapat kembali dengan lapisan hitam di permukaannya.
Fenomena ini kemungkinan memicu cerita tentang dasar laut yang beracun dan suram, meskipun sulit untuk membuktikan bahwa hal itu yang menjadi asal mula nama tersebut. Perairan pesisir juga menunjukkan visibilitas yang bervariasi. Sungai-sungai besar melepaskan tanah liat, bahan organik, nutrisi, dan partikel mikroskopis. Setelah hujan lebat, jalur pantai dapat berubah menjadi coklat, hijau tua, atau abu-abu. Badai mengaduk sedimen dari dasar yang dangkal dan semakin mengurangi transparansi. Seseorang yang mengenal laut, terutama dari pelabuhan atau muara, akan memiliki kesan visual yang berbeda daripada seseorang yang mengamatinya dari laut lepas. Oleh karena itu, istilah hitam tampaknya mencakup beberapa lapisan makna. Istilah ini dapat mencerminkan lokasi geografis, tradisi linguistik, bahaya badai yang dirasakan, kegelapan beberapa perairan pesisir, atau penghitaman benda-benda yang terendam. Tidak ada satu penjelasan pun yang sepenuhnya menghilangkan penjelasan lainnya. Nama tersebut berfungsi sebagai kapsul waktu sejarah. Nama itu melestarikan ingatan para navigator yang menjelajah ke lembah yang hampir tertutup, dikelilingi oleh pegunungan, stepa, dan wilayah yang selama berabad-abad menandai perbatasan antar kekaisaran. Makna harfiahnya akhirnya berlaku di banyak bahasa modern, meskipun airnya tidak perlu berwarna hitam untuk membenarkannya. Air murni memiliki sedikit warna kebiruan karena menyerap panjang gelombang cahaya yang berbeda secara tidak merata. Warna kemerahan hilang lebih cepat saat menembus air, sementara sebagian cahaya biru menempuh jarak lebih jauh dan kembali ke permukaan. Warna yang diamati juga bergantung pada langit, sudut matahari, kedalaman, gelombang, dan zat tersuspensi atau terlarut. Laut hitam mengandung campuran yang sangat bervariasi. Sungai-sungai membawa sedimen mineral dan bahan organik dari daerah aliran sungai yang luas. Fitoplankton menambahkan pigmen. Partikel menyebarkan radiasi matahari. Zat organik terlarut menyerap warna tertentu dengan kuat. Hasilnya bervariasi antara musim dan wilayah. Di laut lepas di bawah langit cerah, permukaan dapat tampak biru tua. Warna ini terjadi ketika air mengandung relatif sedikit partikel di dekat permukaan dan menyerap sebagian besar radiasi yang menembusnya. Kedalaman cekungan memperkuat sensasi visual, meskipun mata manusia terutama merasakan cahaya yang kembali dari lapisan atas. Di dekat muara sungai, warna lain lebih dominan. Sungai Danube, misalnya, menyimpan air tawar, mineral, bahan organik, dan nutrisi di sektor baratnya. Partikel yang tersuspensi menyebarkan cahaya dan dapat menghasilkan warna hijau, kekuningan, atau kecoklatan. Arus membawa gumpalan air ini menciptakan batas-batas yang terlihat antara badan air. Warna hijau sering muncul ketika konsentrasi fitoplankton meningkat. Organisme mikroskopis ini mengandung pigmen seperti klorofil yang menyerap bagian tertentu dari spektrum dan memodifikasi cahaya yang dipantulkan. Ledakan fitoplankton yang besar dapat mengubah area permukaan yang luas. Beberapa gambar yang paling mencolok menunjukkan laut hitam yang tertutup pusaran virus. Fenomena ini sering dikaitkan dengan ledakan kokolitofor, organisme bersel tunggal yang dilindungi oleh lempengan kecil kalsium karbonat. Lempengan-lempengan tersebut menyebarkan cahaya dengan sangat efektif, menciptakan tampilan biru, susu, atau pucat. Dari kapal, ledakan fitoplankton dapat terlihat seperti lapisan tipis pucat yang tersebar di permukaan air. Dari satelit, arus dan pusaran air mengatur warna menjadi spiral raksasa. Efek ini menunjukkan sejauh mana biologi dapat mengubah tampilan laut tanpa mengubah namanya. Konsentrasi klorofil, partikel non-alga, dan materi organik terlarut menentukan sebagian besar sifat optik cekungan tersebut. Karena alasan ini, mengukur warnanya dari luar angkasa memungkinkan para ilmuwan untuk memperkirakan produktivitas biologis, melacak debit sungai, dan mempelajari pergerakan arus. Satelit tidak hanya mengamati permukaan biru, mereka merekam perbedaan kecil dalam radiasi yang dipantulkan dan mengubahnya menjadi peta proses yang tidak terlihat. Gelombang menambahkan variabel lain. Setiap gelombang memodifikasi sudut pantulan langit di permukaan air. Area yang bergelombang menghasilkan kilatan cahaya terang, bayangan, dan buih putih. Di bawah awan tebal, pantulan berubah menjadi warna abu-abu. Saat fajar atau senja, permukaan air dapat menampilkan warna kemerahan dan keemasan. Perairan yang sama dapat tampak biru dari satu arah dan hampir hitam dari arah lain. Ilusi ini bergantung pada kontras, pencahayaan, dan ketidakmampuan cahaya untuk kembali dari kedalaman tertentu. Permukaan yang gelap memantulkan sedikit radiasi tampak ke arah pengamat, tetapi itu tidak berarti cairan tersebut mengandung pigmen hitam. Fenomena ini dapat dibandingkan dengan jendela.
Pada siang hari, selembar kaca dapat memantulkan pemandangan luar. Pada malam hari, kaca yang sama tampak gelap karena di baliknya terdapat ruangan yang tidak diterangi. Laut juga berubah tergantung pada jumlah cahaya yang tersedia dan zat-zat yang ditemui radiasi sebelum kembali. Di perairan dalam, sinar matahari melemah hingga menghilang. Pertama, warna merah hilang, kemudian warna oranye, kuning, dan hijau. Akhirnya, sebagian kecil cahaya biru tetap ada, yang juga diserap. Pada kedalaman beberapa ratus meter, kegelapan total menyelimuti, tetapi kondisi itu berlaku untuk hampir semua samudra dalam. Keunikan Laut Hitam muncul dari apa yang menyertai kegelapan itu. Laut Hitam berfungsi seperti dua dunia perairan yang bertumpuk satu di atas yang lain. Lapisan permukaan menerima oksigen dari atmosfer dan mendukung sebagian besar kehidupan laut. Di bawahnya terdapat massa air yang jauh lebih besar tanpa oksigen bebas, di mana proses kimia yang dikendalikan oleh mikroorganisme anaerobik mendominasi. Pemisahan ini dimulai dengan salinitas. Sungai-sungai mengantarkan air tawar yang melimpah ke permukaan. Pada saat yang sama, Laut Mediterania membawa air yang lebih asin melalui Selat Bosporus. Karena kepadatannya yang lebih besar, arus asin ini mengalir di sepanjang dasar selat dan turun ke kedalaman Laut Hitam. Di dekat permukaan, terjadi pergerakan sebaliknya. Air yang kurang asin mengalir keluar ke Laut Marmara. Dengan demikian, Selat Bosporus mengandung dua arus yang tumpang tindih yang bergerak berlawanan arah. Lapisan atas membawa air dari Laut Hitam keluar. Lapisan bawah membawa air Mediterania ke dalam. Perbedaan kepadatan menjaga massa tetap terpisah. Di lautan terbuka, angin, arus, dan perubahan suhu dapat mencampur volume air yang besar. Di Laut Hitam, lapisan asin di dasar terlalu padat untuk naik dengan mudah. Air permukaan yang lebih ringan tetap berada di atas. Di antara kedua lapisan tersebut, terbentuk zona transisi yang berfungsi sebagai penghalang. Para ilmuwan menggambarkan kondisi ini menggunakan konsep stratifikasi. Setiap lapisan memiliki sifat yang berbeda, dan pertukaran vertikal terjadi secara perlahan. Oksigen atmosfer hanya mencapai wilayah atas. Ketika materi organik mati dan tenggelam, bakteri mulai menguraikannya dan mengonsumsi oksigen yang tersedia. Seiring bertambahnya kedalaman, konsentrasi oksigen menurun. Akhirnya, zona suboksik muncul, di mana hanya sedikit oksigen yang tersisa. Di bawahnya terdapat zona anoksik, wilayah luas yang tidak memiliki oksigen molekuler yang dapat digunakan oleh ikan dan sebagian besar organisme kompleks. Lebih dari 80% volume cekungan laut dalam tetap berada dalam kondisi anoksik. Kedalaman pasti batas ini bervariasi tergantung pada wilayah dan kondisi oseanografi, tetapi biasanya terletak sekitar antara 100 dan 200 meter. Di bawah kedalaman ini, laut mengadopsi kimia yang sangat berbeda. Struktur ini menjadikan Laut Hitam sebagai cekungan laut anoksik terbesar di planet ini. Di permukaan, kapal berlayar, ikan hidup, dan organisme fotosintetik berkembang. Beberapa ratus meter di bawahnya, lingkungan mulai muncul yang tidak kompatibel dengan hampir semua fauna laut yang dikenal. Batasan ini tetap tidak terlihat dari permukaan. Pantai yang cerah mungkin memiliki air yang jernih, burung-burung laut, dan aktivitas perikanan. Di bawah lanskap ini terbentang perairan yang dalam yang telah terisolasi dari kontak langsung dengan atmosfer selama berabad-abad. Sifat cekungan yang hampir tertutup mendukung situasi ini. Pertukaran dengan Mediterania terjadi melalui saluran sempit dan dangkal dibandingkan dengan kedalaman tengah yang sangat besar. Titik terdalamnya melebihi 2000 meter. Pembaruan lengkap air ini sangat lambat. Laut Hitam diklasifikasikan sebagai cekungan meromiktik, istilah yang digunakan untuk badan air yang lapisan dalamnya tetap terpisah dari lapisan atas untuk jangka waktu yang lama. Fenomena serupa terjadi di banyak danau meromiktik, meskipun skala Laut Hitam luar biasa. Batas kimia juga tidak sepenuhnya horizontal. Arus, pusaran, dan variasi musiman menggeser lapisan-lapisan tersebut. Selama musim dingin, pendinginan mendorong beberapa pencampuran di wilayah atas dan berkontribusi pada pembentukan lapisan tengah yang dingin. Namun, ventilasi ini mencapai kedalaman terbatas dan tidak mengubah reservoir anoksik yang sangat besar. Stabilitas ini menjelaskan mengapa Laut Hitam tampak biasa dari permukaan dan luar biasa ketika dipelajari secara vertikal. Misteri utamanya tidak berwarna. Itu terdiri dari pemisahan fisik yang mampu mempertahankan dua lingkungan yang berlawanan dalam cekungan yang sama. Ketika oksigen menghilang, dekomposisi materi organik berlanjut melalui jalur kimia yang berbeda. Beberapa mikroorganisme menggunakan sulfat, zat yang melimpah di air asin, untuk mendapatkan energi. Proses ini menghasilkan hidrogen sulfida, gas beracun yang dikenal dengan baunya yang khas, seperti telur busuk.
Di kedalaman Laut Hitam, senyawa ini terlarut dalam air. Konsentrasinya meningkat ke arah dasar, menciptakan salah satu deposit hidrogen sulfida alami terbesar di dunia. Produksi terutama terkait dengan aktivitas bakteri pereduksi sulfat yang bekerja pada materi organik yang terendam. Hidrogen sulfida berbahaya bagi organisme yang bergantung pada oksigen. Ia mengganggu proses seluler mendasar dan dapat menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Karena alasan ini, ikan, moluska, dan sebagian besar hewan terbatas pada lapisan atas yang kaya oksigen. Di sisi lain, kedalaman menampung komunitas mikroba yang beradaptasi dengan ketiadaan oksigen. Beberapa menghasilkan sulfida, yang lain mengonsumsinya saat naik menuju batas kimia. Di zona perantara ini, jaringan reaksi yang kompleks berkembang, mencegah sejumlah besar mencapai permukaan. Gas tersebut tetap terlarut karena tekanan, stabilitas lapisan, dan aktivitas mikroorganisme. Gambaran gelembung beracun raksasa yang siap meledak menyesatkan. Sulfida tersebar di dalam badan air yang sangat besar, dan kedatangannya di permukaan akan membutuhkan perubahan stratifikasi yang mendalam. Meskipun demikian, keberadaannya memicu banyak spekulasi. Skenario yang berkaitan dengan gempa bumi, tanah longsor, bawah laut, pemanasan global, dampak asteroid, atau perubahan ekstrim dalam sirkulasi telah diajukan. Beberapa model mengeksplorasi apa yang akan terjadi jika gangguan tiba-tiba melepaskan gas tersebut. Analisis ini merupakan latihan ilmiah tentang risiko yang tidak mungkin terjadi dan bukan bukti bencana yang akan segera terjadi. Perbandingan yang paling sering dilakukan adalah dengan Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida secara tiba-tiba dari kedalaman danau tersebut membentuk awan yang menyesakkan yang menyebabkan tragedi di komunitas terdekat. Namun, Danau Nyos dan Laut Hitam memiliki dimensi, gas, mekanisme, dan struktur yang berbeda. Analogi ini memungkinkan kita untuk memahami proses fisik tertentu, tetapi tidak membuktikan bahwa kedua sistem tersebut akan berperilaku dengan cara yang sama. Hidrogen sulfida juga bereaksi dengan logam dan dapat membentuk senyawa gelap. Besi, misalnya, ikut serta dalam reaksi yang menghasilkan sulfida hitam. Proses ini menawarkan kemungkinan hubungan antara kedalaman anoksik dan pengamatan sebelumnya terhadap objek yang menghitam. Oleh karena itu, warna hitam sejati laut terletak pada sedimen dan bahan kimia tertentu, bukan pada warna air secara keseluruhan. Materi organik yang sebagian terawetkan menumpuk di dasar. Kurangnya hewan penggali mengurangi gangguan pada beberapa lapisan sedimen. Senyawa sulfur bereaksi dengan mineral dan berkontribusi pada pembentukan endapan gelap. Jika sampel yang diambil dari kedalaman terpapar udara, kimianya mulai berubah. Sulfida teroksidasi dan menghasilkan zat lain. Baunya mungkin menyengat, tetapi sampel tersebut tidak selalu berubah menjadi hitam. Kata hitam menyederhanakan sistem reaksi tak terlihat yang jauh lebih kompleks. Zona anoksik juga berfungsi sebagai jendela ke masa lalu bumi yang jauh. Selama periode geologis yang panjang, wilayah samudra yang luas memiliki kadar oksigen rendah dan konsentrasi senyawa sulfur yang tinggi. Mempelajari Laut Hitam memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana karbon, nitrogen, besi, dan sulfur bersirkulasi dalam kondisi serupa. Kehidupan mikroskopis di kedalamannya menunjukkan bahwa kurangnya oksigen tidak sama dengan tidak adanya aktivitas biologis sama sekali. Bakteri dan archaea menggunakan zat yang akan beracun bagi hewan dan mempertahankan seluruh siklus kimia dalam kegelapan. Air di dasar laut tampak tidak bergerak, meskipun sebenarnya terjadi pertukaran yang lambat. Air Mediterania yang masuk melalui Selat Bosporus membawa garam dan secara bertahap memodifikasi massa air di kedalaman. Reaksi mikroba mengubah senyawa, partikel tenggelam. Nutrien dapat kembali ke permukaan melalui difusi dan pencampuran terbatas. Semua ini terjadi dengan kecepatan yang sulit untuk dirasakan dalam skala waktu manusia. Permukaan berubah seiring musim dan badai. Kedalaman mempertahankan kondisi yang telah berkembang selama berabad-abad. Perbedaan temporal ini memperkuat kesan bahwa ada dua laut yang tumpang tindih. Satu, bergerak cepat, bercahaya, dan aktif secara biologis. Yang lain lambat, gelap, dan didominasi oleh kimia sulfur. Ketiadaan oksigen menghasilkan konsekuensi yang tak terduga. Sisa-sisa organik dapat terawetkan lebih baik daripada di lingkungan laut lainnya. Di lautan yang kaya oksigen, bakteri, cacing, moluska, dan organisme khusus menguraikan kayu. Beberapa spesies menggali lambung kapal hingga hancur. Di zona anoksik Laut Hitam, banyak pengurai ini tidak dapat bertahan hidup. Kapal yang tenggelam dan mencapai kedalaman yang cukup memasuki lingkungan yang dingin, gelap,
dan secara kimiawi tidak ramah bagi organisme yang biasanya akan mengonsumsi strukturnya. Ekspedisi arkeologi telah menemukan bangkai kapal yang terawetkan dengan sangat baik. Beberapa di antaranya masih memiliki tiang, dayung, kemudi, tali, dan detail konstruksi yang biasanya hilang di tempat lain. Pengawetan ini mengubah dasar laut menjadi arsip navigasi kuno. Salah satu temuan yang paling luar biasa adalah kapal dagang Yunani berusia sekitar 240 tahun yang ditemukan pada kedalaman lebih dari 2 meter. Bentuknya menyerupai kapal yang digambarkan pada tembikar kuno, tetapi contoh lengkap dalam kondisi seperti itu belum pernah ditemukan sebelumnya. Kapal tersebut tetap terlindungi karena kayunya berada di luar jangkauan sebagian besar organisme laut yang merusak. Kegelapan mencegah fotosintesis, suhu tetap relatif stabil. Ketiadaan oksigen memperlambat berbagai proses degradasi. Cekungan ini juga berisi sisa-sisa kapal Romawi, Bizantium, Ottoman, dan kapal-kapal yang lebih baru. Setiap bangkai kapal mewakili gambaran sekilas tentang teknologi angkatan laut pada zamannya. Bentuk lambung, sistem penyambungan, pengaturan kargo, dan barang-barang pribadi memberikan wawasan tentang perdagangan, peperangan, dan kehidupan sehari-hari. Dasar laut juga melestarikan lanskap pantai kuno. Selama zaman es, permukaan laut global turun karena sejumlah besar air terperangkap dalam lapisan es. Garis pantai bergeser, dan beberapa wilayah yang sekarang terendam menjadi daratan. Ketika es mencair, permukaan laut naik kembali. Proses ini memicu salah satu teori paling terkenal tentang Laut Hitam. Hipotesis tentang banjir dahsyat yang terjadi ketika air Mediterania mengalir melalui daerah Bosporus dan mengisi cekungan yang lebih rendah. Versi yang paling dramatis membayangkan air terjun besar yang mengalir ke utara, membanjiri wilayah yang dihuni, dan meninggalkan jejaknya pada narasi banjir peradaban kuno. Gagasan ini menjadi populer karena tampaknya menghubungkan geologi, arkeologi, dan mitologi. Namun, besarnya dan kecepatan peristiwa tersebut masih diperdebatkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hubungan dengan Mediterania mungkin berkembang lebih bertahap, bahwa pertukaran air terjadi lebih awal, atau bahwa air mengalir dari Laut Hitam keluar selama sebagian periode yang dipertimbangkan. Tinjauan ilmiah terhadap bukti yang diterbitkan antara tahun 1997 dan 2021 menyimpulkan bahwa aliran air yang terus-menerus ke Mediterania bertentangan dengan versi banjir mendadak yang sebanding dengan kisah Nuh. Masuknya air asin memang mengubah cekungan tersebut. Sebelum mencapai kondisi modernnya, Laut Hitam mengalami tahapan di mana ia berperilaku seperti danau atau lingkungan dengan salinitas rendah. Hubungan laut memungkinkan air Mediterania yang lebih padat untuk menembus dasar laut. Reorganisasi ini berkontribusi pada pembentukan stratifikasi. Materi organik terus tenggelam, oksigen laut dalam berkurang, dan bakteri mulai menghasilkan hidrogen sulfida. Hal ini menimbulkan sistem kimia yang saat ini melestarikan kapal-kapal kuno dan membatasi kehidupan hewan di laut dalam. Banjir yang diduga tersebut tetap berada dalam ranah misteri ilmiah karena rekonstruksinya bergantung pada sedimen, fosil mikroskopis, garis pantai kuno, dan model geologis. Setiap inti sedimen baru yang diekstraksi dari dasar laut dapat memberikan informasi tentang tanggal, perubahan salinitas, dan petunjuk lingkungan, tetapi juga dapat mempersulit interpretasi sebelumnya. Laut Hitam menyimpan sejarah yang tertulis dalam lapisan-lapisan. Sedimen baru berada di dasar laut. Di bawahnya terdapat endapan yang terakumulasi selama kondisi iklim yang berbeda. Lebih jauh ke bawah terdapat jejak periode ketika cekungan tersebut terhubung atau terisolasi dari laut lain. Namanya mungkin menyiratkan kegelapan, tetapi nilai ilmiahnya yang sebenarnya berasal dari kemampuannya untuk melestarikan informasi. Kedalaman tanpa oksigen berfungsi seperti perpustakaan bawah laut. Bangkai kapal adalah objek yang paling spektakuler, meskipun mikroorganisme yang membatu, serbuk sari, cangkang, dan bahan kimia dalam sedimen menceritakan kisah yang jauh lebih luas. Ketenaran Laut Hitam juga berasal dari permukaannya. Lokasi geografisnya mendukung perubahan cuaca yang cepat, terutama selama musim gugur dan musim dingin. Udara dingin dari utara dapat bergerak di atas perairan yang relatif lebih hangat, memperparah ketidakstabilan, angin, dan gelombang. Kapal zaman dahulu tidak memiliki mesin, radar, dan perakiraan cuaca yang akurat. Badai tiba-tiba dapat mendorong mereka ke pantai berbatu atau menjauh dari pelabuhan. Gelombang pendek dan kacau sangat berbahaya bagi kapal-kapal kecil yang syarat muatan. Pengalaman ini membantu memperkuat citra laut yang ganas. Awan tebal mengubah penampilannya.
Air memantulkan langit kelabu, ombak menghalangi cahaya, dan buih menonjol di permukaan yang gelap. Dari dek kapal, warnanya bisa mendekati hitam selama beberapa jam. Sekilas pemandangan ini akhirnya terjalin dengan namanya yang abadi. Garis pantai juga menawarkan lanskap yang mampu memicu kisah-kisah yang menghantui. Di beberapa daerah, tebing, kabut, dan muara sungai besar mengurangi jarak pandang. Para pelaut dapat menemukan batang kayu yang mengapung, sedimen, dan arus yang sulit diinterpretasikan. Setiap kapal karam memperkuat reputasi lingkungan yang tidak bersahabat. Ditambah lagi dengan keragaman budaya yang luar biasa di pesisirnya. Bangsa Yunani, Scythia, Persia, Romawi, Bizantium, Genoa, Ottoman, Slavia, dan orang-orang dari Kaukasus berlayar atau berdagang di wilayah tersebut. Setiap peradaban menyumbangkan nama, peta, dan kisah mereka sendiri. Hasilnya adalah identitas yang terbentuk berlapis-lapis, seperti halnya perairannya. Warna hitam dapat mewakili utara, bahaya, kedalaman, badai, atau hal yang tidak diketahui. Nama tersebut bertahan karena mencakup banyak kemungkinan interpretasi tanpa bergantung pada satu penjelasan tunggal. Lapisan permukaan laut hitam mendukung perikanan, pelabuhan, kota-kota pesisir, dan ekosistem vital. Keseimbangannya bergantung pada lapisan air beroksigen yang relatif tipis. Karakteristik ini meningkatkan sensitivitasnya terhadap polusi dan kelebihan nutrisi. Selama abad ke-20, sungai-sungai membawa sejumlah besar pupuk, limbah perkotaan, dan produk sampingan industri. Nitrogen dan fosfor merangsang pertumbuhan alga yang berlebihan. Ketika pertumbuhan alga ini mati, materi organik tenggelam dan dekomposisinya mengonsumsi oksigen. Proses ini, yang dikenal sebagai eutrofikasi, khususnya memengaruhi sektor barat laut, tempat sungai-sungai besar mengalir ke laut. Beberapa wilayah pesisir mengalami episode hipoksia, kematian organisme, dan penurunan kejernihan air. Masuknya spesies invasif juga mengubah rantai makanan. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah penyebaran organisme gelatin yang berasal dari Atlantik Barat, yang mampu mengonsumsi sejumlah besar plankton dan telur ikan. Perkembangbiakannya berkontribusi pada penurunan stok ikan tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah pengendalian lingkungan, perubahan penggunaan pupuk, dan transformasi ekonomi mengurangi sebagian tekanan tersebut. Beberapa indikator menunjukkan pemulihan, meskipun sistem tersebut tetap rentan terhadap polusi, urbanisasi pesisir, pelayaran, dan perubahan iklim. Pemanasan mengubah suhu permukaan dan dapat memperkuat stratifikasi. Pemisahan yang lebih stabil antar lapisan menghambat transportasi oksigen ke bawah. Pada saat yang sama, perubahan curah hujan dan aliran sungai mengubah jumlah air tawar dan nutrisi yang masuk ke cekungan. Batas antara zona beroksigen dan zona anoksik adalah salah satu titik yang paling dipantau. Pergeseran ke atas akan mengurangi ruang yang tersedia untuk ikan dan organisme lainnya. Posisinya bergantung pada kombinasi sirkulasi, produktivitas biologis, dan konsumsi oksigen. Risiko lingkungan utama bukanlah bahwa semua sulfida dalam akan tiba mencapai permukaan. Ancaman yang lebih realistis terletak pada perubahan bertahap yang menekan ekosistem yang layak huni dan merusak perairan pantai. Laut hitam seolah menyembunyikan sebuah kontradiksi. Airnya bisa berwarna biru, hijau, atau pirus, sementara namanya menekankan kegelapan yang jarang muncul secara harfiah. Kontradiksi tersebut menghilang ketika warna, nama, dan struktur dipisahkan. Warna yang terlihat adalah warna permukaan dan dipengaruhi oleh cahaya, sedimen, plankton, dan kondisi langit. Nama tersebut merupakan bagian dari sejarah dan melestarikan sistem geografis kuno, pengalaman navigasi, dan asosiasi budaya. Kegelapan sejati dimulai jauh lebih dalam. Di sana, cahaya menghilang, oksigen menipis, dan hidrogen sulfida mendominasi kimianya. Wilayah ini menempati sebagian besar volume cekungan, meskipun tetap tidak terlihat oleh mereka yang mengamati dari pantai. Karena alasan ini, nama tersebut tampak menyesatkan dan, pada saat yang sama, anehnya tepat. Air permukaan tidak memiliki kegelapan permanen, tetapi bagian dalamnya mengandung salah satu lingkungan gelap dan anoksik terluas di planet ini. Sains modern telah menggantikan banyak legenda dengan pengukuran yang tepat, meskipun beberapa pertanyaan masih belum terjawab. Asal-usul nama yang tepat masih menjadi bahan perdebatan. Kisah hubungannya dengan Mediterania terus menghasilkan berbagai interpretasi. Evolusi lapisan di masa depan akan bergantung pada perubahan iklim dan aktivitas manusia yang sulit diproyeksikan dengan kepastian mutlak.
Laut Hitam juga menyimpan arsip arkeologi yang luar biasa. Kedalamannya melindungi kapal-kapal kuno, sisa-sisa organik, dan sedimen yang mampu mengungkapkan perubahan yang terjadi selama ribuan tahun. Kimia yang sama yang memusnahkan hampir semua kehidupan hewan dari dasar laut memungkinkan pelestarian fragmen peradaban yang telah lenyap.